Benar-benar Siti Hajar ya. Nah, Nabi Ismail lahir dari pasangan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Nah, saat itu Nabi Ibrahim lahir masih kecil. Nah, kan Nabi wahyu kan Jibril. Apa perintahnya? Naik unta, lalu ikuti unta itu kemana pergi. Kalau unta itu berhenti, nah disitulah Siti Hajar dan Ismail tinggal. Kita Ismail, kita pergi. Kemana? Nabi Ibrahimnya diem aja. Nah, naik unta. Naik unta kan gitu. Dulu ada mobil nggak? Ada motor nggak? Adanya kuda dan unta. Tapi paling sering unta yang dipakai. Jalan aja tuh untanya bertiga naik Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail masih digendongkan. Nah, jalan aja kan perintah Allahnya tuh nunggu untanya berhenti. Jadi Nabi Ibrahim juga nggak tahu. Siti Sarahnya nanya, kita berhenti di mana Pak? Kan gitu ya. Nabi Ibrahimnya diem aja. Oh ya udah tuh kalau ditanya diem aja. Oh ya udah saya harus diem berarti. Nggak boleh nanya lagi. Biasanya kalau ditanya lagi marah nggak? Nanya mulu, biasanya gitu kan. Nah, Siti Hajar ngerti itu, nggak bertanya lagi, mengikuti jalannya unta. Sambil makan bekal nih, kan bawa bekal. Nah, makan nih, udah berhenti makan bekal. Akhirnya lanjutkan lagi perjalanannya. Setelah melanjutkan perjalanannya, nah Nabi Ibrahim melihat ada suatu tempat yang ada tanaman. Kan kalau di Mekah kira-kira pemandangannya banyak taman, banyak bunga-bunga atau padang pasir, bukit-bukit tandus? Padang pasir, bukit tandus. Nggak ada tuh yang namanya, bukan nggak ada, jarang yang namanya pohon-pohon itu. Nah, lewatlah tuh suatu lembah dan perbukitan. Ternyata untanya berhenti di situ. Malah langsung jongkok tuh untanya, tandanya turunlah tuh. Terus Siti Hajar bertanya, wahai suamiku, apakah betul saya harus di sini berhenti dengan Ismail, katanya, harus tinggal di sini gitu kan. Nabi Ibrahimnya diem aja. Akhirnya ditanya lagi, apakah betul kami akan tinggal di sini, katanya. Diem lagi Nabi Ibrahim. Kenapa diam? Karena Nabi Ibrahimnya juga sedih, nggak tega, masa ditinggalin di tempat yang gersang, padang tandus gurun pasir. Sedih nggak? Nabi Ibrahim sedih dong, sampai lama-lama ngelihat bayangan Siti Hajarnya udah lama-lama nggak ada hilang. Ya, ditinggal tuh. Kalian bagaimana tuh sama mama ditinggalin padang pasir? Mau nggak? Nggak mau. Tuh, Siti Hajar nurut tuh sama Nabi Ibrahim. Dikuatkan, cuma kalau memang ini perintah Allah, pastilah ini sudah perintahnya. Nggak mungkin Allah akan menyia-nyiakan makhluknya. Nah, iya pasti Allah melindungi. Nah, sudah lambat laun, berarti Nabi Ibrahim sama si bunda Siti Sarah. Saat Siti Hajar di lembah itu kan sedang menyusui ya kan? Nabi Ismail lagi makanannya susu aja kan, asi dari ibu. Karena makanan makin lama makin habis. Wah, gimana nih? Harus cari air, kan nggak ada air. Akhirnya pergilah dia ke Bukit Marwah. Pertama ke Bukit Marwah. Siapa namanya Marwah? Ada? Ke Bukit Marwah. Tek. Oh, nggak ada air, cuman ada batu-batu, ada pasir-pasir. Akhirnya istirahat sebentar. Kenapa? Pergi lagi ke Bukit Safa. Siapa namanya Safa? Ada kakak Safa. Mana kakak Safa? Ke Bukit Safa tuh, jalan lagi tuh Siti Hajar ke Bukit Safa. Ketemu air nggak? Nggak ada, ketemunya pasir sama batu lagi. Nggak ada. Menyerah nggak Siti Hajar? Enggak. Balik lagi ke Bukit Marwah, balik lagi ke Safa. Sampai berapa kali? 7 kali. Sampai ke 7 kalinya Nabi Ismailnya nangis tuh. tapi kan ditaruh tuh. Wah, kenapa nih anakku? Kenapa anakku?
Nah, di tempat Nabi Ismail menendang-nendang itulah keluar air yang jernih, terus mengalirnya cepat, deras. Nah, itulah yang disebut air Zam-Zam, yang sampai sekarang masih masih mengalir, malah banyak. Bayangin, Arab itu, Mekah itu padang pasir, jarang air, tapi hanya satu mata air yang tidak pernah habis, yaitu air Zam-Zam, ya kan? Yang sampai siapa yang umroh tuh, orang tuanya atau kakek neneknya umroh, pasti ada oleh-oleh air Zam-Zamnya. No, diminum, kalau diminum baca Bismillah biar barokah, biar sehat. Setelah akhir tuh minum kenyang-kenyang, bisa menyusui lagi. Siti Hajar untuk menyusui Nabi Ismail. Setelah itu gimana nih rumahnya? Ya lillahi ta'ala, lambat laun bikin kemah sedikit-sedikit dari pelepah-pelepah kering gitu kan. Udah gitu, karena ada air, lama-lama ada binatang yang hinggap ke situ. Pertama burung. Terus ada apa lagi? Nggak ada airnya. Atau unta-unta liar ke situ. Nah, lambat laun ada kabilah-kabilah. Kabilah itu sekelompok orang dagang. Biasanya orang dagang tuh dari negeri Syam ke Madinah atau kemana, dagang tuh dia. Nah, ada kabilah tuh, wah ada air. Ada air katanya kan. Ternyata di samping air itu ada seorang ibu dan anak. Ditanya, wahai ibu, gitu kan, siapakah engkau dan anaknya? Saya istrinya Nabi Ibrahim yang ditinggalkan di sini. Oh, ini airnya? Ya, ini airnya baru keluar kemarin, ceritanya gitu kan. Bolehkah kami minta minum di sini? Boleh, silakan. Boleh minum. Akhirnya tuh kelompok itu boleh minum. Terus akhirnya minta, boleh membuat tenda nggak di sini bu, bermalam di sini? Akhirnya harus nginaplah tuh di situ. Karena sering banyak yang menginap, akhirnya menjadi kota tempat tinggal. Akhirnya jadi ramai tuh Mekah. Nah, itulah kota Mekah. Udah gede nih Nabi Ismail nih, segede-gede ini nih, lucu-lucunya nih. Datanglah Nabi Ibrahim, baru ketemu, baru ditinggalin kemarin udah bertahun-tahun, baru sekarang ketemu, udah lagi lucu-lucunya, lagi pengen main-mainnya. Kayak sekarang bapak-bapak lagi ngajak jalan anak-anaknya. Nah kayak gitu. Disuruh menyembelih. Nah kalau udah disembelih, meninggal dong, nggak ketemu dong. Sedihlah tuh Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim nurut nggak atas perintah Allah? Nurut. Tapi nurutnya nggak dibohongin Nabi Ismail. Langsung bilang ke Nabi Ismail, wahai anakku, bahwa tadi malam bapak itu bermimpi begini, diperintahkan oleh Allah gini ceritanya. Lalu kata Nabi Ismail apa? Wahai ayahku, kalau memang itu perintah Allah, kan bapak nabi, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan saja, tidak apa-apa. Tuh, soleh banget ya Nabi Ismail ya, nurut sama ayahnya. Kalian kalau disembelih mau nggak? Nggak mau. Aku takut nih, aku masih pengen main. Masih begitu. Nah, Nabi Ismail juga pengen main. Tapi karena Nabi Ismail tuh luar biasa taatnya kepada Allah dan kepada orang tuanya, jadi nggak takut. Itu diuji tuh sama Allah. Kira-kira ini Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim nurut nggak ya sama perintah Allah? Nah, saat disembelih Nabi Ibrahim misalkan kepalanya ditutuplah pakai kain putih biar nggak tega ya kan. Ayahnya pasti nggak tega kan. Pas disembelih udah nangis, pas dibuka berubah jadi apa? Menjadi kambing atau domba. Ini tepat hari raya kurban. Iya, akhirnya kejadian itu menjadi peristiwa Idul Adha. Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang, itulah lukisan